Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas semua dan kita akan selesaikan pembahasan atau materi sirah biidznillah taala. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah jami'an. Pembahasan sebelumnya kita sudah ceritakan, sudah kisahkan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Thaif. Di sini mungkin kita akan sedikit mereview pembahasan yang sebelumnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid, kemudian ujian beliau di Mekah bertambah. Tidak ada lagi pelindung beliau dan beliau selalu diperlakukan buruk oleh orang-orang kafir karena tidak ada seseorang yang melindungi beliau. Akhirnya beliau memutuskan untuk berhijrah bersama Zaid bin Harithah, mantan anak angkat beliau. Beliau memutuskan untuk berangkat menuju Thaif, sekitar 10 kenabian, ya. Dan Thaif adalah kota terbesar, ya, yang besar ketika itu, ya. Terbesar kedua setelah Mekah. Di situ ada suatu bani, yaitu Bani Saqif. Sekitar kurang lebih 80 km perjalanan dari Mekah ke Thaif. Dan Rasulullah sudah, ya, memfokuskan tujuan beliau yaitu untuk mendakwahi pertama kali yaitu para pemimpin dari Bani Saqif tersebut, pemimpin Thaif yang ketika itu dipimpin oleh 3 orang bersaudara, Abdun Yalail bin Amr bin Umair, kemudian Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Beliau sengaja memfokuskan untuk berdakwah kepada pemimpin dari negeri Thaif, ya, karena diharapkan apabila pemimpinnya dapat hidayah, apabila pemimpinnya muslim, maka rakyatnya bisa mudah, ya, bisa muslim, bisa masuk Islam dengan mudah. Berangkatlah Rasulullah SAW menemui mereka. Beliau mendakwahkan Islam secara jelas dan gamblang dengan membawa bukti-bukti yang ada. Namun ternyata jawaban dari pemimpin kota Thaif tersebut sangat buruk, sangat kasar terhadap Rasulullah. Salah seorang mereka mengatakan, kalau kamu nabi, ya, kalau kamu memang nabi, maka aku akan nggak terima. Aku akan robek kiswah Ka'bah. Salah seorang mereka mengatakan seperti itu. Salah seorang yang lain mengatakan, ya, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain engkau yang jadi nabi? Ya. Apa nggak ada orang lain lagi selain engkau yang jadi nabi? Ya. Kok kamu yang jadi nabi? Ini kata-kata yang sangat menghinakan Rasulullah. Ya. Sebagian yang lain mengatakan, kalau memang kamu nabi, maka aku akan celaka ketika membantahmu.
Namun apabila kamu bukan nabi, ya, aku nggak akan ngomong kepadamu selama-lamanya, nggak akan ya ngomong sama dirimu. Maka Rasulullah mendapati sikap mereka seperti itu, beliau meminta, ya, in fa'altum fa'altum, apabila kalian perlakuannya seperti itu, apabila begitu jawaban kalian, maka aku meminta satu permintaan, sembunyikan dakwah, ya, sembunyikan dakwah ini, jangan dibeber-beberkan, jangan beritahu orang-orang Quraisy. Namun ternyata mereka justru malah membeber-beberkan. Mereka memberitahu masyarakatnya untuk ya mengusir Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW keluar, sudah disambut oleh orang-orang, ya, ada orang-orang tua, ada anak-anak, ada orang-orang yang polos-polos. Mereka sudah menyiapkan batu-batu kerikil untuk melempari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pergi keluar dari Taif dalam kondisi ya dilempari batu, ya, terhinakan, ya, sampai kaki Rasulullah berdarah. Ya. Maka Zaid bin Harisah nggak bisa melindungi Rasulullah, ya, karena ketika Zaid mencoba melindungi Rasulullah, dia pun kepalanya berdarah, ya, dilempari batu. Ya, ketika itu Rasulullah menjauh dari kota Taif dalam kondisi sempoyongan, dalam kondisi menahan sakit sekujur tubuh, ya, karena dilempari batu. Rasulullah SAW setelah sampai ke suatu tempat, maka beliau berdoa kepada Allah. Doa yang masyhur diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mujma' Al-Kabir dan Baihaqi dalam Al-Jami' lil Akhlaq Ar-Rawi. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ilaika asku du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan lemahnya atau sedikitnya ya kemampuanku, wa hawani 'alan nasi, dan terhinanya diriku oleh para manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang ya mengasihi, Maha Pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man takilluni, kepada siapakah Engkau akan menyerahkanku? Ya. Ila ba'idin yatajahimuni, apakah kepada orang yang jauh, kepada negeri yang jauh, yang mana orang-orang tersebut yakni menatapku dengan tatapan yang menghinakan. Am ila aduwin mallaktahu amri, ataukah kepada musuh yang mana mereka akan menguasaiku. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, maka kedua hal itu bagiku tidak mengapa, ya. Engkau mau berikan aku kepada negeri yang jauh, orang-orang yang jauh, kemudian mereka membenciku, atau kepada ya orang-orang Quraisy, kepada musuh-musuhku, ya, yang akan menguasaiku, maka in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ya. Kalau hal tersebut itu tidak mengapa, itu lebih baik daripada engkau marah padaku, ya. Aku tidak peduli. Walakinna afiyataka hiya awsa'li, ya. Kan tetapi ya hikmahmu, ya, itu adalah lebih luas bagiku, ya. Hikmahmu, kenikmatanmu itu lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu ad-dhulumat, aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang mana itu menjadi kebaikan di dunia, ya, dalam perkara dunia dan akhirat. Min ayyun jila bi ghadab, ya, daripada engkau ya murka kepadaku. Wa yuhilla alayya suhtuka, ya, dan daripada engkau marah kepadaku. Lakal udba hatta tarda wala haula wala quwata illa billah, ya, maka kepadamu lah aku menyerahkan diriku sampai engkau ridho terhadapku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu. Ini doa Rasulullah SAW, yang mana beliau memanjatkan doa tersebut dalam kondisi yang sangat bersedih, terusir, tersakiti, ya, entah mau berbuat apa, ya, di negeri beliau di Mekah beliau teraniaya, terzalimi,
Kemudian beliau ketika keluar untuk berdakwah di negeri yang lain ternyata juga terzolimi. Beliau sudah seakan-akan tanpa arah ya. Maka ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke suatu tempat yang bernama Qarn, ya, Qarn as-Sa'alib, ya, Qarn as-Sa'alib, maka di situ ada awan. Beliau menatap ke langit, beliau melihat awan dan ternyata di balik awan tersebut ada malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya. Datang bersamanya malaikat gunung. Ya. Datang bersamanya malaikat gunung. Hal tersebut disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumin Uhud?" Apakah pernah ya datang kepadamu suatu hari yang lebih berat daripada hari perang Uhud? Ya. Jadi di perang Uhud itu adalah hari di mana Rasulullah merasakan kesusahan. Ya, karena di perang Uhud kaum muslimin kalah, bahkan Rasulullah SAW sempat terluka. Ya, karena pasukan kafir bisa menerobos sampai Rasulullah SAW. Qala laqad laqitu min qaumik ma laqitu. Maka aku telah, ya, sungguh aku menjumpai, ya, suatu kaum, yaitu kaummu, ya, kaum Quraisy, ma laqitu, ya, dengan kondisi yang sangat berat. Ya. Wa kana asyaddu ma laqitu. Ya. Kondisi tersebut berat min yaumal aqabah id aradtu nafsi, yang mana ketika itu aku yakni pergi ke Taif, ya, kemudian aku menawarkan diriku atau aku mendakwahkan kepada Ibnu Abdul Yalail, ya, pemimpin Taif tersebut. Falam yujibni, maka dia tidak menerima dakwahku. Ya. Ilama aradtu fang tolaktu wa ana mahmum. Maka ketika dia tidak menerima dakwahku, maka aku pergi meninggalkan negeri tersebut sedangkan aku dalam kondisi bersedih. Ya, wa ana ma'mumun ala wajhi falam astafiq. Maka aku pergi dalam kondisi aku sepoyongan, tidak sadar ketika itu. Illa wa ana di Qarnul Sa'alib, ya. Sampai di suatu tempat yang bernama Qarnul Sa'alib. Ya. Farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin. Maka aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di situ ada segumpal awan. Ya. Qad adallani fanadartu fa idza fahiya Jibril fanadani. Maka ketika aku melihat awan tersebut, maka aku melihat ternyata itu adalah Jibril. Fanadani, maka dia berkata kepadaku atau memanggilku. Faqala innallaha qad sami'a qaula qaumik. Ya, sesungguhnya Allah telah mendengar, ya, perkataan kaummu kepadamu, ya. Wa ma raddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakul jibal. Dan apa yang telah mereka perbuat kepadamu, ya, penolakan yang telah mereka lakukan kepadamu. Wa qad ba'atha ilaika malakul jibal, dan sungguh telah diutus kepadamu malaikat gunung. Ya. Litakmuruhu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal. Supaya malaikat gunung tersebut, supaya engkau bisa memerintahkan dia sesukamu. Maka ketika itu memanggil malaikat jibal, malaikat gunung kepada Rasulullah, fasallim alayya, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, summa qala, kemudian berkata, ya Muhammad, in syi'ta an uliqa alaihim, ya, al-akhshabain, ya, apabila kamu ingin aku angkat dua gunung batu tersebut, kemudian aku akan melemparkannya kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal arju ayyukhrijallahu min asbabihim, ya, may ya'budallah wahdah la yusriku bihi syai'an. Tetapi aku menginginkan, ya, akan keluar dari anak keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah, ya, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan beliau sampai beliau beristirahat di suatu tempat. Ya. Maka di situ beliau membaca ayat Al-Quran. Ya. Maka ketika itu sekelompok jin yang mendengar bacaan Rasulullah SAW, mereka menyimak dengan sesama apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32.
Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujizkum wa yujizkum min adzabin alim. Wa man la yajibu da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri bacaannya, lalu mereka berkata, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, diamlah kamu, diamlah, dengarkanlah Al-Qur'an ini. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani fiddin, ketika Rasulullah SAW dalam kondisi terusir, tidak ada seorang pun yang menerima beliau, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan jin, segerombolan jin mendengar bacaan Al-Qur'an, dan ternyata jin-jin tersebut terkagum-kagum dengan Al-Qur'an tersebut. Jin tersebut menerima dakwah beliau. Ini merupakan hiburan juga, hiburan tersendiri kepada Rasulullah. Allah kirimkan, kalau tidak ada manusia yang menerima hidayah, ternyata masih ada jin yang masih menerima hidayah. Kemudian ketika Rasulullah SAW hampir mendekati kota Mekah, beliau sudah tidak ada arah lagi, maka beliau harus terpaksa kembali ke Mekah. Maka Zaid bin Harisah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau akan kembali ke Mekah sedangkan engkau sudah keluar darinya? Kalau engkau sudah keluar dari Mekah, bagaimana mungkin engkau kembali? Nanti engkau apabila kembali ke Mekah, engkau akan terzolimi lagi, engkau akan disiksa lagi oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Zaid, engkau lihat kesulitan yang kita hadapi, maka Allah akan berikan solusi. Allah pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar. Maka sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan Allah akan memenangkan nabinya. Kemudian Rasulullah menghubungi seorang kafir, salah satu tokoh Quraisy yang kafir, yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini seorang yang kafir, namun tidak terlalu memusuhi Rasulullah. Maka Rasulullah meminta Mut'im bin Adi untuk menjamin, memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Mut'im menjamin Rasulullah dalam kondisi aman. Karena Mut'im bin Adi pun mengetahui bahwasanya memang Rasulullah itu Muhammad seorang yang amanah, seorang yang baik. Maka Mut'im karena dimintai tolong, maka dia bersedia menolong. Diminta untuk menjadi penjaga Rasulullah, penjamin keamanan Rasulullah. Karena kalau sudah ada penjamin, beliau ketika di Mekah tidak boleh ada yang mengganggu, karena sudah ada jaminan dari orang lain. Maka Rasulullah SAW jadi lebih leluasa di Mekah, tidak terlalu terganggu oleh orang-orang kafir. Maka ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya memenangkan perang Badar, Rasulullah pernah mengatakan di perang Badar tersebut, setelah mereka menang, dan ketika itu tokoh-tokoh Quraisy ditawan oleh kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, tentunya Mut'im bin Adi ini mati dalam kondisi musyrik, tapi Rasulullah mengatakan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, dan seandainya dia mengatakan untuk menyuruhku membebaskan semua tawanan Quraisy, maka aku akan bebaskan. Ini penghargaan Rasulullah terhadap Mut'im bin Adi, karena sudah menjadi penjaga, memberikan jaminan. Begitulah akhlak Rasulullah. Rasulullah membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada beliau, meskipun orang kafir. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka dari kisah tersebut kita ambil beberapa faidah.
Yang pertama, akhlak Nabi yang mulia. Dari kisah tersebut kita ambil faedah yang pertama, mulianya akhlak Rasulullah SAW. Ketika beliau didatangi oleh malaikat gunung menawarkan bantuannya, kalau engkau ingin aku angkat 2 gunung batu itu, aku lemparkan kepada mereka, orang-orang Taif atau orang-orang Mekah, maka akan dilempar juga. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah, yang beliau sallallahu alaihi wasallam jawab ialah malah tidak menghendaki tersebut. Bahkan beliau mengharapkan dari mereka akan muncul orang-orang yang beriman. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguhnya engkau di atas akhlak yang adzim, yang mulia, yang agung. Dan memang apa yang didoakan Rasulullah tersebut tercapai, dikabulkan oleh Allah. Orang-orang kafir tersebut yang kejamnya luar biasa, ternyata mereka memiliki anak-anak yang baik, para sahabat, menjadi para sahabat yang mulia, yang bagus, yang menjadi tombak-tombak kaum muslimin. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal memiliki anak bernama siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ternyata menjadi seorang muslim.